Oke, kita lanjutkan nomor 8. Perhatikan pohon filogenik berikut. Ya. Pernyataan yang sesuai dengan gambar adalah di sini karnivora, di sini ada ordonya adalah karnivora, familinya ada 3 Felidae, Mustelidae dan Canidae. Genusnya nanti akan dibagi lagi ya. Di sini ada terus ada spesies. Nah, kita sebenarnya alurnya ngikuti jalur ini ya. Nah, jalur yang merah ini kelihatannya ya, karena yang panjang ini ya, yang panjang ini. Pernyataan yang sesuai dengan gambar adalah Mustelidae lebih dekat kekerabatannya ya dengan Felidae dibanding Canidae. Ya, Mustelidae lebih dekat dengan Felidae dibanding Canidae. Di sini lebih dekat Canidae seharusnya, karena di sini karnivora dibagi menjadi enggak sih, sama sih, semua di bawah karnivora kok. Jadi semua selevel itu ya. Jadi ketiganya selevel. Jadi semua di level family seharusnya. Jadi Felidae, Mustelidae dan Canidae seharusnya sama-sama di level family. Hanya saja kenapa alasan ini kok jadikan satu jalur, ini perlu kita lihat nanti ya. Jadi harusnya lebih dekat dengan Canidae juga kalau memang alasannya seperti itu. Ya, jelas ini salah. Mustelidae lebih dekat kekerabatannya dengan Canidae dibanding Felidae. Nah, ini kemungkinan betul, kita kasih tanda tanya dulu. Taxidea lebih dekat kerabatan dengan Panthera. Taxidea dibandingkan dengan Lutra. Taxidea di sini ini lebih dekat dengan dia dekat dengan Lutra seharusnya ya. Panthera dibanding Lutra. Panthera dibanding Lutra jelas enggak. Ya Lutra lebih dekat ya, jelas ini pasti salah ini. Jelas. Canis latrans memiliki genus yang sama dengan Lutra. Canis latrans genus yang sama. Mana ini? Lutra ya. Sama mana tadi? Lutra dengan Canis latrans. Beda ini, beda jalur ya. Memilih genus yang sama dengan Lutra, jelas beda cabang sudah. Itu juga pasti salah. Taxidea tachus ya, termasuk famili karnivora. Taxidea tachus termasuk famili karnivora. Bukan famili, ordonya karnivora ya. Jadi familinya adalah Mustelidae. Ya, Mustelidae. Jadi ini salah ya. Jadi karena karnivora bukan merupakan famili, karnivora adalah ordo. Jadi yang tanda tanya ini jelas benar ya. Mustelidae lebih dekat kekerabatan dengan Canidae ya. Lebih dekat dengan Canidae daripada Felidae. Karena di sini kayak satu jalur. Ada maksud tertentu, pasti ada maksud tertentu kenapa di sini dijadikan satu jalur. Walaupun sama-sama level family ya. Jadi tidak asal bikin ternyata di sini. Jawaban yang paling masuk akal, yang paling benar adalah yang B. Intinya semakin ke bawah semakin banyak yang mirip. Itu aja. Seorang peneliti melakukan observasi di hutan yang beri tanda X berikut. Hutannya ada di Sulawesi. Ya. Hewan yang kemungkinan dapat ditemukan di hutan belantara pulau tersebut adalah, nah, ini pengetahuan umum ya, Sulawesi. Hewan yang paling banyak adalah maleo yang khas Sulawesi ya. Kalau merak ini bukan khas Sulawesi ini,
Banteng ini Jawa, orangutan Kalimantan ini Jawa. Kalau walabi, wah ini yang jelas Maleo Sulawesi ya. Jadi walabi Australia ya. Jadi kalau gitu lebih masuk ke sini daerah-daerah yang dekat dengan Australia ya, Timor, Irian Jaya gitu. Ya. Nah, lebih ke Irian Jaya Australia. Merak ini daerah Irian Jaya juga rasanya. Ya. Di situ burung-burung yang berbulu indah. Nomor 10 di sini keragaman spesies dengan aktivitas deforestasi, penebangan hutan. Semakin banyak penebangan hutan, spesies semakin ngedrop. Nah, coba pernyataannya bagaimana? Pernyataan yang sesuai dengan grafik adalah penggundulan hutan meningkatkan jumlah keragaman, jelas tidak. Penghijauan menyebabkan jumlah spesies menurun drastis, jelas tidak. Alih fungsi hutan menyebabkan spesies meningkat populasinya, jelas tidak. Penghijauan hutan menyebabkan keanekaragaman tidak berubah, jelas tidak. Fungsi alih lahan hutan menyebabkan keanekaragaman organisme turun, jelas iya, dan itu sedang terjadi sekarang. Hots, perhatikan gambar berikut. Di sini adalah kerumunan. Nah, kita lihat herd immunity, dikenal sebagai kekebalan kelompok, merupakan perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal, baik melalui vaksinasi atau kekebalan yang dikembangkan oleh melalui infeksi sebelumnya, atau kita mengenalnya sebagai penyintas ya, penyintas. Ya, dan Pak Ali termasuk penyintas karena sudah pernah kena COVID ya. Untuk COVID ya Pak Ali penyintas. Berdasarkan skema kekebalan kelompok akan berhasil jika ya orang yang mendapat vaksin, orang yang mendapat vaksin harus cukup banyak. Jadi nah ini ini orang yang mendapat vaksin atau ya orang yang intinya orang yang sudah kebal. Ya ini mungkin betul. Y diberikan imunisasi. Y ini orang yang Y diberikan imunisasi. Imunisasi dengan vaksin ya mirip-mirip ya. Nah, Z orang yang dilindungi, Z orang yang diberikan imunisasi, bukan ya. Jelas ini bukan. Y dan Z harus diberikan vaksin. X, Y, Z harus divaksin. Kekebalan kelompok merupakan perlindungan yang tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi suatu populasi kebal baik melalui vaksinasi maupun kekebalan yang dikembangkan melalui proses infeksi sebelumnya. Berdasarkan skema kekebalan kelompok akan berhasil jika ya Z dan Z harus diberi vaksin. Kalau Z dan Z diberi vaksin ya semua sudah kebal ya. Semua sudah kebal. Harusnya X ini adalah orang yang kebal ini kalau menurut skema ini. Z1, Z2. Orang yang mendapatkan vaksin. Berdasarkan skema kekebalan kelompok terjadi jika orang mendapatkan vaksin. Sebenarnya bukan hanya mendapatkan vaksin ya, intinya sudah kebal. Z diberikan imunisasi, ya akan lebih bagus lagi kalau Z dan Z harus diberi vaksin. Ya. Karena X harusnya yang sudah kebal ini. Ya. Jadi biar semuanya akan kebal. Ya. Z dan Z. Dari skema ini kelihatannya ya X adalah orang yang melindungi, Z adalah orang yang terkena virus, dan Z adalah yang dilindungi. Kelihatannya seperti itu. Ya. Dan akan lebih bagus jika Z dan Z diberi vaksin. Atau sebenarnya Y ya. Z itu yang terkena, Z. Intinya kelihatannya kalau dari skemanya itu Z ini yang dilindungi ya, dilindungi. Z ini kena ini harusnya ya, kena. Ya, dan X ini kan membentengi. Ya, agar sukses ya Z ini diberi vaksin. Z sudah kena. Jadi kalau skemanya seperti itu ya, jadi Z kan sudah kena ya, ngapain diberi vaksin juga ya. Jadi kelihatannya C deh.
yang diimunisasi Z aja. Ya, kalau skenarionya adalah dari grafiknya ya, kita lihat skenarionya ini adalah yang dilindungi. Yang ini jelas intinya sudah kebal lah ya, kebal. Di sini terkena. Nah, agar lebih komplit ya ini divaksin sekalian. Kalau yang kena ini ya kalau memang dia sudah menjadi penyintas, kalau memang survive ya, dia menjadi penyintas kan otomatis dia memiliki kekebalan. Ya. Jadi ya menurut Pak Ali Z saja. Jadi penyintas itu rasanya kekebalannya lebih bagus daripada orang yang divaksin. Harusnya ya, karena melawan penyakit asli aja sudah sukses toh dia, jadi ngapain divaksin lagi gitu loh. Oke, bahkan apa ya, ininya darahnya itu bisa digunakan untuk membantu, serum darahnya itu bisa membantu orang mempercepat penyembuhan darah dari penyintas itu. Dijadikan rebutan biasanya ya kalau sedang ada pandemi itu. Oke.